Ada fase manusia di dunia ini itu empat fase, empat tingkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan dengan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua mempermudah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW juga akan mudah mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah SWT, untuk kajian subuh singkat kita pada hari ini, kita akan lihat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha wallahu alimun qadir. Shadaqallahu azim. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini adalah surat Ar-Rum ayat 54. Bahwa dalam surat ini ada fase manusia di dunia ini itu empat fase, empat tingkatan. Yang pertama, manusia di dunia ini dalam keadaan doh pun lemah. Jadi manusia itu lemah. Yang kedua, setelah manusia itu lemah dijadikan kuat. Setelah lemah kuat dia. Kemudian setelah kuat lebih kuat lagi, lebih sempurna. Kemudian setelah kuat sempurna lemah kembali. Ada empat tingkatan ataupun empat fase. Dan ini akan kita lewati. Kalau fase pertama, fase lemah itu dari umur 0 sampai 14 tahun. Kalau bahasa kitanya anak-anak. Nah, itu fasenya. Kita lewat kita semuanya. Kemudian yang kedua, pada fase kedua, fase kuah yang pertama, umur 14 atau 15 sampai 40 tahun. Itu fase kedua. Di fase pemuda ini, gagah-gagahnya. Kemudian fase ketiga, fase sangat kuat, itu 40 sampai 60. Nah, fase matang ini. Kemudian terakhir fase berikutnya 60 dan seterusnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase-fase ini harus kita manfaatkan dengan baik. Pada hari ini umpama kita pada fase ketiga, pada fase 40 kita. Pada fase umur 40, 50, 60, 65 itu kan fase sempurna ini. Nah, fase sempurna ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin kita gunakan, kita isi. Jangan sampai nanti fase-fase yang kita lewati itu fase pertama sudah, kedua sudah, fase ketiga sekarang, fase keempat kita gunakan semaksimal mungkin. Tidak ada waktu kita untuk bermain-main, apalagi dalam beribadah, apalagi untuk sholat berjamaah, apalagi untuk menuntut ilmu. Tidak ada waktu untuk kita lagi untuk tidak belajar, untuk tidak beragama atau beramal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini umpamanya kita masih terlalu mudah umpamanya meninggalkan ibadah-ibadah sunat, maka pada hari ini kita tidak boleh mudah-mudah lagi meninggalkannya. Kadang-kadang kita dalam melaksanakan sholat tarawih rasa-rasa sunatnya nantilah seterlambat, seperti itu. Jangan itu lagi, karena fase ini kita lewati. Alhamdulillah pada hari ini fase ada di antara kita yang fase sudah fase 4 ke atas. Alhamdulillah udah panjang umurnya, udah 60, 70. Dalam hadis sahih katakan ketika umur Nabi Muhammad itu berkisaran ada 60, 70. Ada satu-satu yang lebih. Jadi yang lebih ini sudah bersyukur kita. Maka pada kesempatan kali ini mari kita maksimalkan.
waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Mumpung kita pada hari ini masih segar, masih sehat, mari kita gunakan ibadah ataupun kegiatan kita ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Apalagi sekarang ini kita di awal-awal Ramadan, hari kedua ini, mari kita maksimalkan ibadah untuk Ramadan kita ini. Puasa ini kita maksimalkan betul. Jangan sampai ibadah ini kita kotori dan sampai kita rusak nilai-nilai ibadah puasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuh kita berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Usahakan semaksimal mungkin sholat wajib itu kita laksanakan di masjid. Kalau tidak ada halangan yang penting, kita sholat di masjid untuk berjamaah. Kenapa? Karena fase kita pada hari ini dia sudah kita lewati, sudah kita lewatkan. Nah, itu lewatkan. Kita lihat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika seseorang itu sehat, ketika seseorang itu segar bugar, itu dia hendaknya melaksanakan ibadah itu semaksimal mungkin. Semungkin. Kita lihat hadisnya. Iza maridal abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Artinya, orang-orang yang sakit, nah, dia orang-orang yang sakit ya, artinya tidak bisa kita ke masjid lagi. Kemudian dalam perjalanan dicatatkan baginya, dicatatkan bagi orang-orang yang sakit itu ketika nilai ibadah itu ketika dia masih beribadah waktu sehat. Apa artinya ini? Sekarang kita kan sehat ini, segar bugar ini. Nah, kita laksanakanlah ibadah itu semaksimal mungkin. Laksanakan. Kita laksanakan kalau kaki agak-agak sedikit sakit. Kadang-kadang kalau kita udah pasti ketiga keempat ini kan kayak umur kita umpamanya, ini kakinya mulai apa ya? Kalau pagi itu udah mulai bergerak ya. Dipaksakan juga. Dipaksakan. Kenapa? Nanti ketika kita sakit, kalau pada hari ini kita mau mampu bergerak, waktu sakit-sakit sedikit itu, nilainya akan kita nikmati juga ketika kita dapat juga nilai plusnya itu, nilai kebaikan itu walaupun kita sakit nanti. Kita tidak tahu keadaan kita, apakah nanti umur kita pada 60, 70 kita tergeletak di rumah atau di rumah sakit, maka ini nilai yang kita lakukan waktu sehat itu masih ada pada diri kita. Kaum muslimin, kaum muslimat pada jamaah subuh yang dirahmati Allah. Oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini, tausiah atau kajian subuh yang singkat ini, mari kita ingat posisi kita di mana. Apakah kita di fase ketiga umur 40 sampai 60 ataupun nanti fase keempat 60 sampai seterusnya. Itu mari kita gunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan hari ini, pada hari ini kita berada dalam bulan puasa, ibadah sunat saja pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah-ibadah wajib puasa sunat macamnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah taala, tidak ada kata-kata lain yang dapat kita gunakan pada hari ini kecuali kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian singkat ataupun khusus pada pagi hari ini, yaitu diambil dari surat Al-Rum ayat 44 dan juga salah satu hadis sahih itu dari Imam Bukhari. Mudah-mudahan ini dapat kita jadikan standar untuk pelaksanaan ibadah puasa kita. Apapun pada hari profesi kita paksakanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alasan-alasan untuk meringankan, untuk melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika ada kejanggalan di khilafat, dan saya akhiri dengan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.